Kelahiran Pedang Iblis Bab 1301 Lubang Hitam. Dantian Nuh menyusut setelah energi yang dikeluarkan surga memenuhi bagian dalamnya. Kegelapannya mendidih dan melepaskan nutrisi yang diserap organnya untuk meningkatkan kadarnya. Keadaan juga berubah. Itu memiliki bentuk serangkaian kristal berbentuk pedang yang sebelumnya memancarkan cahaya gelap, tetapi berubah menjadi gas hitam pekat setelah invasi. Gas tersebut tampak terbuat dari zat tajam yang tidak memancarkan cahaya apapun. Kekuatan yang dikandungnya sangat besar, dan rasa kelengkapannya memenuhi Nuh begitu energi itu mulai berinteraksi dengan pusat kekuatan lainnya. Sementara itu, sebagian energi yang dikeluarkan surga terbang tinggi di langit dan membuka celah besar. Cahaya putih memenuhi bagian dalam celah itu, dan aura menawan keluar darinya saat menyebar ke seluruh dunia. Jalan menuju tanah abadi telah terbuka. Nuh hanya perlu melewati celah tersebut untuk mencapai alam yang lebih tinggi dan meninggalkan dunianya. Pikirannya mengingat aura aneh yang merembes keluar dari celah dan membuatnya mampu melihat melampaui struktur dunia. Nuh bisa melihat menembus mana-mana, tapi sesuatu yang mirip dengan terowongan dimensional tumbuh di balik celah putih itu. Itu adalah perbedaan yang mencolok di sisi lain dunia. Terowongan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat semua orang. Seolah-olah pesawat itu telah memberi Nuh akses ke struktur itu sekarang setelah dia mengalahkan kesengsaraan surga. Begitulah cara mereka melakukannya, pikir Noah sambil mengingat posisi terowongan itu. Para penerimaan ilahi jarang menggunakan celah pertama untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mereka membuka jalan menuju tanah abadi sendiri setelah mereka menangani semua masalah di alam bawah. Noah selalu bertanya-tanya tentang teori di balik proses itu, namun penjelasannya ternyata lebih sederhana dari yang dia harapkan. Para penerima ilahi dapat mengenali pintu masuk ke tanah abadi yang ditempatkan oleh langit dan bumi. Apakah aku melupakan sesuatu? Noah sambil berpikir fokus pada kekuatan barunya. Dia akhirnya menjadi dewa seutuhnya. Nuh telah mengatasi semua kesengsaraan dan mencapai puncak dunia yang sesungguhnya. Aura yang dia keluarkan memperbaiki banyak retakan yang diciptakan oleh pertarungannya melawan surga. Bercak gelap muncul di langit dan tanah untuk meningkatkan stabilitas dunia dan membawa strukturnya ke alam yang lebih unggul. Segalanya perlahan menjadi tenang, tapi Noah segera mengerti apa yang telah dia lupakan. Cukup baginya untuk melihat kegelapannya bergerak dengan sendirinya menuju lubang hitamnya untuk mengingat apa yang akan dihasilkan oleh terobosannya. Kegelapan peringkat 7 mengalir keluar dari dantiannya dan memasuki lubang hitam. Materi gelap di dalam pusat kekuatan keempat menjadi tidak stabil setelah kedatangan materi baru. Noah merasakan ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Bentuk bola yang diambil oleh lubang hitam terbuka, dan semburan materi gelap keluar dari organ tersebut saat energi yang lebih tinggi mulai berevolusi. Lubang hitam mulai membesar, dan Nuh segera melesat ke langit. Dunia hampir tidak dapat menahan kekuatan yang dilepaskan ketika dia hanya memiliki 2 pusat kekuatan di tingkat dewa. Noah tidak tahu apa yang akan terjadi dengan 4 orang. Semburan materi gelap keluar dari dadanya dan menembus semua yang dilewatinya. Mereka bahkan menggali celah dalam di beberapa bagian dasar laut yang tersisa. Noah tahu bahwa dia tidak dapat menekan energi itu. Materi gelap berevolusi, dan dia harus menyelesaikan prosesnya jika ingin mengembalikannya ke bentuk yang layak. Namun, Nuh sekarang tidak memiliki kegelapan, jadi dia tidak tahu apakah dia harus menunggu beberapa saat sebelum dia dapat memadatkan lubang hitam tersebut. Dia hanya bisa berharap prosesnya tidak merepotkan. Lebih banyak materi gelap keluar dari dada Noah. Energi hitam pekat itu mulai berputar setelah cukup terkumpul di sekitar sosoknya. Sebuah pusaran besar terbentuk di langit, namun suar masih keluar dari sosoknya dan menebalkan strukturnya. Pusaran air tersebut perlahan berubah menjadi bintang raksasa yang terus membesar seiring lubang hitam mengosongkan cadangan energinya. Keseluruhan materi gelap Nuh keluar dari tubuhnya dan berbentuk bintang hitam yang mengancam akan menjadi sebesar tanah fana. Noah tidak tahu bagaimana menghentikan proses itu. Dia memiliki beberapa pengalaman di lapangan, tapi terobosan itu benar-benar berbeda karena menampilkan kegelapan ilahi. Langit menjadi gelap saat bintang masif itu terus membesar. Ia berhenti membesar hanya ketika ukurannya telah mencapai separuh dunia. Bintang itu tetap diam pada saat itu. Itu berhenti membesar, tapi air masih keluar dari angka yang tidak stabil. Masa energi itu tidak bisa tetap terbuka. Nuh mengamati perilaku energinya yang lebih tinggi. Materi gelap terus mengisi bintang gelap, namun strukturnya belum menyusut. Dia hanya bisa menunggu sesuatu terjadi. Kegelapannya tidak ada lagi, tetapi materi gelap memancarkan apapun yang disapunya dengan kekuatan penghancurnya, dan sebagai konsekuensinya, bintang gelap membesar. Tidak menunggu, dia tahu bahwa dia tidak bisa memaksa transformasi kecuali dia memiliki lebih banyak materi gelap, tapi dia juga sadar bahwa bintang gelap akan menemukan jalan untuk menjadi stabil. Itu adalah bagian dari keberadaan Nuh, sehingga bisa bereaksi terhadap garis tertentu. Gelombang kejut menyebar ke seluruh bidang langit yang ditempati oleh bintang gelap. Materi gelap merasa marah dengan bentuk barunya,
tetapi ia terus berputar menunggu untuk kembali ke dalam tubuh Nuh. Materi, hukum, udara, dan udara berkumpul menuju bintang hitam yang menyerapnya untuk mendapatkan bahan bakar. Energi Nuh yang lebih tinggi kemudian menghancurkannya dan menjadikan bagian dari teknik utama. Anda harus tetap berada di dalam bintang gelap untuk beberapa saat sebelum dia melihat beberapa perubahan. Bintang hitam mulai menyusut setelah berhasil mengubah cukup banyak material menjadi bagian dari strukturnya. Bintang besar dan tidak rata itu perlahan menyusut kembali ke dada Nuh dan menggantikan pusat kekuasaan keempatnya. Itu tetap berupa bongkahan energi berbentuk bola, tetapi ia memiliki putaran berputar yang membaginya menjadi dua sekarang. Pusat kekuatan keempat Nuh telah menjadi bintang tidak stabil yang terbelah dua oleh lubang hitam. Itu akan mencapai stabilitas sejati hanya setelah mengganti semua material yang diambil sepanjang jalan dengan kegelapan yang nyata. Flare masih keluar dari dadanya dari waktu ke waktu, tapi Noah belajar merasakannya. Dia segera mengerti cara mengganggu mereka dengan energi mentalnya, tapi dia tidak memberi mereka terlalu banyak perhatian karena dia akan memperbaiki masalahnya dengan cepat. Masalah utama dalam transformasi itu adalah kurangnya kegelapan di dalam dantian Nuh. Dia baru saja naik ke peringkat ke-7, jadi organnya kosong setelah sejumlah kecil energi sebelumnya memicu transformasi lubang hitam. Berkultivasi bukanlah suatu pilihan karena pelatihannya bergantung pada pedang iblisnya. Noah tidak bisa melatih dantiannya selama senjata hidupnya tetap berada di peringkat heroik. Dia membutuhkan pedang untuk maju sebelum bisa mengumpulkan kembali energi yang diserapnya ke dalam kegelapan ilahi. Kelahiran pedang iblis bab 1302 dekat. Setelah lubang hitam baru kembali ke dalam dada Noah, struktur mendengkur berubah. Materi gelap baru itu begitu padat sehingga tampak seperti cair, dan Blood Companion memperoleh sifat-sifat tersebut. Materi gelap baru menggantikan materi gelap lama dan memperbaiki tubuh mendengkur. Blood Companion juga mewarisi ketidakstabilan lubang hitam. Tetap saja, Nuh akan memperbaiki kekurangan sementara itu setelah dia mendapatkan kembali akses ke teknik kultivasinya. Nuh kembali ke permukaan saat perubahan itu terjadi. Dia merasa lelah karena kurangnya kegelapan di dantiannya, namun kegembiraannya tidak mengenal batas sekarang karena dia bisa meninggalkan dunia kapanpun dia mau. Celah menuju tanah abadi perlahan tertutup saat Nuh menunggu kondisinya stabil. Dia tidak bisa berbuat banyak tanpa kegelapan, tapi pedang iblisnya meningkat dengan cepat sekarang karena seluruh keberadaannya telah mencapai alam dewa. Nuh telah berhasil. Dia telah menyelesaikan perjalanan kultivasi di alam bawah dan hampir siap untuk melanjutkannya di tanah abadi. Dia hanya perlu menyelesaikan beberapa proyek sebelum meninggalkan dunia. Bertahun-tahun berlalu ketika Nuh menunggu pedang iblisnya berevolusi. Dia fokus pada penyembuhan sosok halus mendengkur dengan energi mentalnya pada periode itu, dan butuh beberapa dekade untuk memperbaikinya sepenuhnya. Bilahnya membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai terobosan. Tidak ada makhluk berharga apapun di dunia setelah pertempuran melawan surga, jadi pedang harus bergantung pada energi lingkungan untuk maju. Beruntung bagi Nuh, rasa lapar pedang iblis tidak melumpuhkan pertumbuhannya. Bilahnya terus berkembang karena kebutuhannya untuk mewakili keberadaannya, dan berhasil mengambil langkah ke peringkat dewa dalam 50 tahun. Strukturnya mulai berubah setelah kekuatannya melampaui peringkat heroik. Bilahnya menjadi lebih padat seiring dengan perubahan kualitas kainnya, dan materi gelap yang dihasilkan di dalamnya memperoleh fitur yang mirip dengan lubang hitam Nuh. Nuh masih menganggap materi gelapnya sebagai gas, namun energi tersebut telah menjadi sangat padat sehingga ia dapat mengoleskannya ke kulitnya tanpa memaksanya berubah bentuk. Sekarang hampir berbentuk cairan, dan jumlah energi yang dikandungnya membuatnya tidak bisa berkata-kata. Kegelapannya mampu menghasilkan kekuatan ilahi, tetapi energinya yang lebih tinggi melampaui itu. Sesuatu yang aneh terjadi setelah pedang iblis maju. Nuh ingin segera berkultivasi untuk menyelesaikan stabilisasi pusat kekuatannya, tetapi pedang itu berhasil mengejutkannya. Ayah, suara manusia muda bercampur dengan raungan drakonik keluar dari pedang iblis setelah menyelesaikan terobosannya. Noah menatap pedangnya dengan mata terbelalak, tapi dia segera berhasil menjelaskan apa yang terjadi. Pedang iblis adalah pedang bibrida yang memiliki pusat kekuatan yang menyatu dalam strukturnya. Setiap inci tubuhnya dapat berperilaku seperti salah satunya dan melepaskan berbagai jenis energi. Bilahnya seperti Nuh tetapi tanpa pembagian pusat kekuatannya yang tepat. Strukturnya memungkinkannya bertindak sebagai lautan kesadaran, dantian, tubuh, dan hati yang membara. Oleh karena itu, wajar jika kecerdasannya meningkat setelah mencapai peringkat ke-7. Binatang ajaib dengan pikiran rendahan bisa menyuarakan kata-kata manusia, jadi pencapaian pedang iblis tidak terlalu menakjubkan. Apa yang bisa kamu katakan? Noah bertanya, tapi pedang iblis menjawab dengan raungan saat itu. Teriakan itu membawa makna yang bisa dia pahami karena hubungan antara senjata dan pikirannya, dan itu cukup untuk menunjukkan kepadanya seberapa jauh pedang itu bisa bergerak dalam bahasa manusia. Bilahnya masih tumbuh, dan Nuh yakin pada akhirnya ia akan belajar berbicara dengan benar. Namun, sekarang hal itu masih terlalu dini.
Nuh menguji kecerdasan pedang iblis untuk beberapa saat sebelum memutuskan untuk mengatasi kekurangan pada kekuatannya. Dia harus menyelesaikan masalah dengan pusat kekuasaan keempatnya sesegera mungkin. Nuh melanjutkan sesi kultivasinya, tetapi dia segera memahami mengapa para dewa merasa sulit untuk berlatih di tingkat yang lebih rendah. Dia sekarang harus menyerap energi yang terkandung dalam hukum lain untuk berkembang, yang berarti menghancurkan tatanan dunia. Dia dapat menerapkan sejumlah kecil undang-undang setiap beberapa bulan tanpa terlalu mempengaruhi dunia. Namun, jumlah energi yang sedikit itu tidak dapat memuaskan hasratnya akan kekuasaan. Dantiannya tidak bisa membaik dalam kondisi seperti itu, tapi Noah setidaknya bisa memperbaiki masalah lubang hitamnya. Setiap kali dia berhasil mengisi dantiannya, kegelapan di dalamnya akan mengalir menuju lubang hitam dan menggantikan sebagian energi yang digunakan untuk mengisi celah tersebut. Lubang hitam perlahan menjadi lebih stabil, begitu pula mendengkur. Materi gelap bahkan memperoleh fitur baru setelah pusat kekuatan keempat menyempurnakan terobosannya. Ia mulai memancarkan lingkaran cahaya yang mampu meniadakan segala bentuk cahaya. Fitur itu mirip dengan efek dari kemampuan bawaannya, tapi cara kerjanya berlawanan. Nuh menyerap cahaya di lingkungan untuk menciptakan apinya. Sebaliknya, energinya yang lebih tinggi begitu gelap sehingga cahayanya tidak bisa lepas dari warnanya. Pendengkur perlahan mendapatkan fitur itu juga. Nuh telah berhasil menstabilkan terobosannya dan meningkatkan sebagian besar rekannya dalam waktu kurang dari 1 abad. Sekarang saatnya untuk fokus pada proyek yang memerlukan usaha. Noah memiliki kemampuan untuk meninjau dan memperbarui, tetapi dia ingin memprioritaskan teman-temannya sebelum mendekati mereka. Pendengkur dan pedang iblis telah maju, tapi Night masih dalam peringkat heroik. Pterodactyl Nightblade memakan kegelapan yang tercipta setelah serangan mereka. Makanan mereka adalah hukum yang sama yang dihasilkan oleh perilaku mereka. Nuh tidak dapat mereproduksinya sebelumnya karena selalu melibatkan hukum yang tidak dapat dia pelajari dengan baik karena lemahnya pusat kekuasaannya. Namun, situasinya kini telah berubah. Dia sekarang memiliki pikiran peringkat 7 disertai dengan teknik deduksi ilahi. Dia juga bisa menangani energi primer dengan bebas, jadi dia tidak ragu untuk memulai proyek itu. Nuh pertama-tama harus menghafal struktur kegelapan itu. Kemudian, dia harus memperbanyaknya melalui energi primer. Pada akhirnya, dia harus meyakinkan Night untuk memakannya. Mereplikasi untaian kegelapan itu ternyata mudah, tetapi sebagian besar manfaatnya diberikan kepada teknik deduksi ilahi. Meski begitu, meski dengan semua upaya itu, Night terus tumbuh perlahan. Noah tidak memulai proyek baru apapun sementara dia menunggu Night mencapai terobosan. Pterodactyl memanfaatkan kegelapan itu dan berkembang, tetapi masih membutuhkan 1 abad penuh untuk mencapai terobosan tersebut. Tubuh barunya membuat makhluk itu mustahil untuk maju dengan cepat, tetapi Noah tidak keberatan meluangkan waktu setelah dia mencapai titik itu. Sekarang dia 1 langkah sebelum negeri abadi, bidang bawah menjadi sangat membosankan. Malam akhirnya maju, makhluk itu mengeluarkan teriakan nyaring diiringi kata-kata manusia, dan Noah bisa merasakan kegembiraan yang memenuhi tubuhnya. Namun, ketika pterodaktil maju, awan hitam terbentuk di langit. Tampaknya kesengsaraan akan segera terjadi untuk menghukum makhluk itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1303 proyek. Langit mengungkapkan kemarahannya dengan menciptakan deretan awan hitam. Aura mereka menyatu di malam hari, dan suara bergerak yang mereka keluarkan menjadi lebih kuat saat mereka mengidentifikasi makhluk itu. Malam telah keluar dari kepompongnya ketika ia selamat dari invasi. Binatang ajaib biasanya hanya menangani kesengsaraan sakit dalam perjalanan mereka menuju peringkat yang lebih tinggi. Namun, beberapa dari mereka melakukan sesuatu yang memicu kemarahan surga dan harus menghadapi hukumannya juga. Kesengsaraan surga yang disebabkan oleh inovatifnya malam tidak membawa perasaan yang mendalam. Awan hitam adalah kumpulan kekuatan penghancur yang ingin membunuh pterodaktil. Mereka tidak akan memberikan ketidakseimbangan apapun kepada makhluk itu jika berhasil selamat dari hukuman. Awan gelap mengembun dengan cepat, dan sambaran petir segera jatuh dari permukaannya. Serangan-serangan itu menyatu pada pterodaktil yang masih kebingungan, namun menghilang ketika bayangan muncul di antara mereka dan makhluk itu. Kilatan petir itu mampu mencapai kekuatan kuasi peringkat 7, tapi Nuh sekarang adalah dewa yang sempurna. Kehadirannya satu-satunya mampu menghancurkan serangan tribulasi. Auranya bukan lagi ekspresi sederhana dari kesadarannya. Itu juga membawa makna sebenarnya yang terpancar dari dantiannya. Keberadaan Nuh telah menjadi hukum yang mampu menindas hukum lainnya. Laut petir serangan hanyalah kuasi peringkat 7. Hukum kacau yang dikandungnya hanya bisa runtuh ketika menyentuh ambisi Nuh yang padat dan tajam. Apakah surga sedang mengalami delusi? Noah bertanya-tanya sambil menatap ke langit dan duduk di salah satu garis hitam pterodaktil. Malam menjadi sangat besar setelah invasi. Panjangnya sekarang hampir 40 meter, tapi ukurannya tidak mempengaruhi kelincahannya. Terlebih lagi, tubuhnya yang aneh telah memperoleh ciri-ciri aneh di tingkatan dewa.
Garis hitam yang membentuk tubuh malam meninggalkan bekas gelap pada struktur dunia setiap kali makhluk itu bergerak. Mereka dapat merusak struktur langit hanya dengan keberadaannya, dan itu menunjukkan ketajamannya. Pada level saat ini, malam telah melampaui puncak sebelumnya. Tubuh barunya memungkinkannya berevolusi menjadi eksistensi yang dapat menghancurkan hukum dengan nyaman. Tidak mengherankan jika langit dan bumi ingin menghancurkan makhluk seperti itu. Keberadaannya merupakan ancaman terhadap hukum mereka. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan besarnya kerusakan yang bisa ditimbulkan setelah diserang. Namun, tanah fana itu masih menjadi wilayah kekuasaan Nuh. Dia telah mengalahkan surga beberapa abad yang lalu, tetapi dunia kembali mengirimkan awan hitam untuk menyerangnya. Kurasa aku perlu mengingatkanmu kenapa aku menang, pikir Noah saat retakan berbentuk manusia menggantikan sosoknya. Serahkan padaku, Knight berkata melalui hubungan dengan pikiran Nuh. Aku ingin balasan atas dunia berkilau terkutuk itu. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan, jawab Noah. Kamu akan membalas dendam di negeri abadi. Nuh muncul kembali di antara awan yang bergerak, dan perluasan kesadarannya menarik perhatian kesengsaraan. Dia kemudian mengangkat tangannya, tapi suara lain terlintas di benaknya sebelum dia bisa melakukan serangannya. Ayah, kata pedang iblis melalui hubungannya dengan pikiran Nuh. Aku, senjata hidup ingin membantu Nuh dalam pertempuran, tetapi dia tidak bisa membiarkannya mengungkapkan kekuatan aslinya. Dunia tidak dapat menahannya. Kamu juga akan menunggu negeri abadi, jawab Nuh. Kita sudah menjadi terlalu kuat untuk dunia ini. Kekuatan penghancur yang terdapat di area tersebut berkumpul untuk menangkis penyusup. Namun percikan api berhenti bergerak ketika aura Nuh menutupi seluruh kesengsaraan. Struktur awan gelap mulai bergetar saat Nuh mencoba memengaruhi hukum mereka dengan auranya, tetapi kesengsaraan tampaknya kebal terhadap jenis kerusakan tersebut. Awan memiliki makna yang lebih dalam dan melindungi mereka dari aura Nuh. Mereka tidak akan membiarkan siapapun memerintahkan mereka. Mereka hanya menerima perintah dari langit dan bumi. Nuh mencatat informasi itu di benaknya sebelum melambaikan tangannya. Kesengsaraan membawa pertahanan bawaan yang tidak dapat diatasi oleh kekuatannya, tetapi itu tidak cukup untuk mencegah kehancurannya. Retakan horizontal terbuka di langit. Nuh hanya melambaikan tangannya, tetapi dunia tidak dapat menahan kekuatan yang ditimbulkan oleh gerakan itu. Tebasan itu membagi susunan awan menjadi dua bagian, dan energinya segera terbang ke dalam kehampaan. Nuh bahkan tidak punya waktu untuk menyerap kekuatan itu sejak kesengsaraan lenyap dalam sekejap. Aku tidak punya kendali atas kekuatanku, pikir Noah saat desahan keluar dari mulutnya. Kekuatannya meningkat pesat setelah terobosannya baru-baru ini. Dia bahkan telah meluangkan waktu untuk mengisi lubang hitam dengan kegelapan peringkat 7, jadi seluruh keberadaannya telah melampaui batas dewa normal. Bidang bawah hampir tidak bisa menahan tekanan yang dilepaskannya. Nuh dapat merasakan tatanan dunia hancur setiap kali makhluk hidup baru muncul. Nuh harus segera pergi, atau dunia akan kembali ke keadaan hancur seperti sebelumnya. Tetap saja, dia tidak terlalu peduli dengan masalah ini sehingga mengabaikan beberapa proyeknya. Dia masih akan menyelesaikan semua persiapannya sebelum kenaikannya. Dia tidak berani mencapai negeri abadi dengan proyek yang belum selesai. Itu adalah pembunuhanku, Knight berteriak saat terbang di udara. Pedang iblis keluar dari jubah Nuh dan meraung ke arah pterodaktil yang datang, dan keduanya mulai bertengkar tentang sesuatu yang Nuh bahkan tidak mau mendengarnya. Mendengkur pun terbentuk dengan sendirinya dan bergabung dalam percakapan kedua sahabat tersebut. Nuh kembali ke permukaan dan merencanakan langkah selanjutnya. Dia hampir siap untuk pergi. Dia hanya perlu mengurus beberapa hal, dan dia akan baik-baik saja. Dia perlu membuat beberapa alat yang bisa membantunya di negeri abadi. Nuh tahu bahwa dia tidak bisa membuat senjata karena kurangnya bahan berharga di alam bawah, tapi dia ingin membuat barang penyimpanan. Mantra di dalam lautan kesadarannya harus mencapai peringkat ke-7. Semua diagramnya harus berevolusi menjadi kemampuan yang bisa dia gunakan di tingkat yang lebih tinggi. Proyek itu tidak membuatnya khawatir karena dia bisa menggunakan teknik deduksi ilahi dengan sebaik-baiknya sekarang. Energi mental peringkat 7 miliknya dapat mengaktifkan kekuatan sebenarnya dan meningkatkan kemampuan mentalnya jauh melampaui batas normalnya. Nuh harus meninggalkan tahap pengujian ke negeri abadi. Bidang bawah akan hancur sebelum dia terbiasa dengan kekuatan barunya. Proyek tentang kekuasaannya berakhir di situ. Aset Nuh yang lain telah mencapai peringkat dewa, jadi secara teoritis dia bisa pergi setelah dia meningkatkan mantranya. Namun, ada dua masalah eksternal yang harus dia tangani. Yang pertama melihat penciptaan warisan. Merupakan tradisi di kalangan kultivator untuk meninggalkan jejak kehidupan mereka di dunia, namun Nuh ingin meninggalkan sesuatu karena alasan yang berbeda. Warisan tersebut telah memberinya kesempatan untuk mencapai levelnya saat ini. Noah telah memperoleh item dan teknik penting bahkan ketika dia gagal menjadi pewaris eksentrik Thunder. Pentingnya mereka dalam perjalanan kultivasi sangatlah besar. Nuh ingin memberikan kesempatan yang sama kepada para penggarap lainnya yang memungkinkan dia mencapai kekuatannya saat ini.
Keegoisan diperlukan dalam perjalanan kultivasi, tetapi dia tidak membutuhkannya sekarang karena dia akan meninggalkan dunia. Aku harus menangani satu proyek terakhir setelah semua itu, pikir Noah saat kristal merah di dalam tubuh mendengkur muncul di benaknya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1304 ruang terpisah. Nuh tidak dapat memompa karena dunia tidak memiliki cukup energi untuk memperbesar dantiannya, dan juga kekurangan bahan yang dapat memperbaiki tubuhnya. Namun, dia bisa membuat versi superior dari rune bolanya sekarang setelah lubang hitamnya menjadi stabil. Materi gelap adalah bahan inti dari rune pemakan yang diinginkannya. Energi mentalnya dapat bekerja sama dengan energi yang lebih tinggi untuk menciptakan alat yang mampu memberikan tekanan pada pikiran. Noah merasa lebih baik setelah pikirannya mulai membesar kembali. Pertumbuhannya minimal karena kekurangan energi primer pada rune bola, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali, terutama dalam masalah saat ini. Pelatihan tekniknya sudah selesai. Nuh hanya perlu mencapai negeri abadi untuk mendapatkan akses energi yang dia butuhkan. Setelah itu, Noah fokus untuk meningkatkan mantranya. Prosesnya berjalan lancar karena teknik deduksi ilahi, namun berbeda dari yang diharapkan. Pikiran peringkat 7 memungkinkan Nuh untuk menganggap keberadaannya sebagai satu hukum, tanpa perbedaan di antara pusat kekuasaannya. Modifikasi mantranya tidak lagi hanya mempertimbangkan beberapa aspek individualitasnya. Modifikasi sebelumnya tidak mempertimbangkan lubang hitamnya. Materi gelap selalu berada di wilayahnya sendiri, dan Nuh tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk memadukannya dengan mantranya. Namun, keberadaannya menjadi lengkap setelah pusat kekuasaannya memasuki alam dewa. Nuh membawa arti sebenarnya dari ambisinya sekarang, dan asetnya hanyalah cabang dari individualitas itu. Ketika teknik deduksi ilahi menganalisis mantranya, pikiran secara otomatis mencabik-cabiknya untuk membangunnya kembali dari awal. Ide inti yang mereka gunakan sudah tidak sesuai lagi dengan status baru Noah, sehingga ia harus menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Lubang hitamnya bekerja sama dengan teknik deduksi ilahi untuk mendorong pikiran Nuh melampaui batasnya. Jejak ambisinya juga melonjak menuju pusat kekuasaan untuk memperbaiki lebih lanjut. Kemampuan mental Nuh mencapai tingkat yang gila ketika aset-aset tersebut bekerja sama. Gumpalan materi gelap mengalir keluar dari lubang hitamnya untuk menyatu dengan ide inti mantra dan menciptakan rune yang dapat menggunakan energi yang lebih tinggi sebagai bahan bakar. Mantranya berevolusi. Modifikasi tersebut mengubah bentuk mereka menjadi bentuk yang sesuai dengan hukum Nuh dan mengungkapkan keseluruhan kekuasaannya. Nuh menyelesaikan modifikasinya dalam waktu kurang dari setengah abad. Dia tidak sabar untuk menguji kekuatan mereka, tapi dia harus menahan diri untuk fokus pada proyek lainnya. Dia hanya perlu menyelesaikan satu proyek terakhir sebelum dia bisa fokus pada hal-hal yang tidak melibatkan kekuasaannya. Cincin luar angkasa adalah salah satu benda bertulis paling penting di dunia budidaya. Kegunaannya tidak memerlukan penjelasan, namun seringkali memiliki batasan terkait dengan levelnya. Cincin Nuh berada dalam situasi yang sama. Dia akan segera mendekati negeri abadi, tetapi barang penyimpanannya tidak mampu menahan tekanan yang dipancarkan oleh materi ilahi. Diagram ilahi yang diperoleh dalam dimensi terpisah sandal adalah pengecualian karena diagram tersebut tidak mengungkapkan tekanannya saat tidak aktif. Cincin luar angkasa miliknya akan kehilangan kegunaannya di negeri abadi. Bagaimana cara membuat cincin luar angkasa di peringkat ke-7 tanpa bahan? Noah bertanya-tanya saat dia menggunakan teknik deduksi ilahi untuk meningkatkan pikirannya. Pemikirannya akhirnya mengarah pada kesimpulan yang jelas. Nuh tidak dapat membuat cincin luar angkasa peringkat 7 bahkan jika dia meminta bantuan pangeran kedua. Nuh tidak akan menyerah begitu saja. Dia hanya menyimpulkan bahwa dia tidak bisa membuat versi perbaikan dari item penyimpanan biasanya, tapi itu tidak diperlukan jika dia bisa membuat sesuatu dengan fungsi serupa. Perhatiannya segera tertuju pada dunia gelap. Tekniknya memungkinkan dia untuk menciptakan sebuah domain di mana dia adalah pemimpin yang tak terbantahkan, dan kekuatannya juga meningkat setelah terobosannya. Dunia gelap kini mengancam akan menghancurkan struktur dunia setiap kali ia muncul. Materi gelap baru Nuh telah menjadi begitu padat sehingga bisa menciptakan salinan tanah fana yang lebih baik. Beruntung bagi Nuh, dia tidak perlu mengerahkan seluruh dunia gelap untuk melakukan tes. Versi yang lebih kecil dan lebih lemah dari teknik itu sudah cukup untuk melihat apakah idenya dapat melahirkan apa yang diinginkannya. Struktur dunia gelap bergantung pada Nuh. Dia bisa memutuskan hukum mana yang harus ditekan dan ditingkatkan oleh teknik itu, dan hal yang sama berlaku pada hukum yang berhubungan dengan ruang. Nuh dapat membengkokkan ruang di dalam materi gelap sesuka hati setelah terobosannya, sehingga menciptakan dimensi terpisah di dalam dunia gelap menjadi mudah setelah ia terbiasa dengan proses itu. Dunia gelap adalah wilayah kekuasaannya. Dia hanya perlu menginginkannya, dan dimensi terpisah akan terbentuk di dalamnya. Tetap saja, dia harus mendapatkan pengalaman dalam prosedur itu untuk menciptakan sesuatu yang stabil. Setelah Nuh menyelesaikan eksperimennya, dia memperoleh dimensi terpisah yang dapat dia kecilkan sesuka hati dan disimpan di dalam lubang hitam.
Seutas materi gelap sudah cukup untuk membuat pintu yang terhubung ke ruang itu, dan batasnya bergantung pada level Nuh. Karena materi gelapnya berada di peringkat ke-7, materi tersebut dapat berisi materi peringkat 7. Nuh belum menguji apakah ruang terpisah dapat menyimpan item di peringkat puncak, tetapi dia dapat mempelajari lebih lanjut tentang batas tekniknya hanya setelah mencapai tanah abadi. Bagaimanapun, ruang terpisah tidak sepenuhnya bergantung pada materi gelap. Itu adalah tempat yang diciptakan oleh dunia gelap, yang sudah satu langkah di atas energi Nuh yang lebih tinggi dalam hal kekuatan. Tetap saja, Noah tidak yakin tentang hal itu sampai dia mencoba menyimpan material kuat di dalam ruang terpisah. Fakta bahwa itu bisa berisi pedang iblis dan malam sudah cukup untuk saat ini. Setelah proyek terakhir itu selesai, Nuh mulai memikirkan warisannya dengan baik. Dia sudah memiliki gambaran tentang apa yang akan dia tinggalkan, tapi dia tidak yakin dengan cobaan yang akan dibuat. Saya perlu menciptakan cobaan yang dapat diatasi oleh para penggarap manusia, pikir Nuh sambil terbang menuju pintu masuk dimensi terpisah. Tetapi saya tidak bisa menggunakan saya sebagai contoh. Nuh sadar bahwa kekuatannya selalu luar biasa. Dia telah melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan keuntungan yang diberikan oleh transmigrasinya, sehingga dia selalu berada satu tingkat di atas generasinya. Iblis surgawi menempatkan binatang ajaib peringkat 4 di dimensinya, lanjut Noah. Tapi dia mengizinkan perkelahian kelompok di bagian warisannya. Ini bukan hal yang ingin saya lakukan. Warisan seringkali menyasar manusia penggarap karena belum mendekati individualitasnya. Itu adalah waktu terbaik untuk memahami kemana jalan mereka akan membawa mereka. Warisan yang diperuntukkan bagi para penggarap heroik biasanya terdiri dari teknik, mantra, dan material yang dapat mendukung mereka di bagian terakhir perjalanan mereka, tetapi Nuh ingin menciptakan sesuatu yang berbeda. Dia ingin membangun tempat di mana para petani bisa bersinar. Adapun isi warisannya, Nuh sudah memutuskan apa yang akan ia tinggalkan. Ia memiliki 2 penelitian yang memungkinkan seorang kultivator untuk menentang batas langit dan bumi, dan dia berencana untuk memberikannya kepada siapapun yang berhasil mengatasi cobaannya. Tentu saja, dia memikirkan tentang metode elemental forging dan penelitian tentang energi yang lebih tinggi. Kelahiran Pedang Iblis bab 1305 Warisan. Warisan tidak sulit untuk diciptakan bagi makhluk ilahi. Metode prasasti Nuh tidak sesuai dengan jenis struktur itu, tetapi gelombang mentalnya cukup untuk mengubah lingkungan sesuai kebutuhannya. Warisan umumnya membutuhkan lokasi rahasia, cobaan, dan penghargaan. Nuh dapat menggunakan dimensi terpisah untuk strukturnya, dan dia telah merencanakan apa yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Dia hanya perlu membuat tes untuk menyelesaikan proyek itu. Nuh biasanya memenuhi tempat itu dengan binatang ajaib yang kuat, tetapi dunia kekurangan makhluk hidup. Dia bisa menggunakan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk itu untuk membuat kelompok dan memaksa reproduksi mereka, tetapi dia lebih suka menggunakan pendekatan lain. Banyaknya eksperimen dengan senjata hidup telah mengajarkannya cara menciptakan makhluk hidup. Nuh dapat mengisi dimensi terpisah dengan pasukan makhluk yang mengikuti perintahnya alih-alih melatih makhluk hidup untuk tugas tersebut. Makhluk hidup hanya membutuhkan tubuh dan inti yang bertindak sebagai kesadaran. Nuh dapat menggunakan materi gelap untuk mengatasi rintangan pertama dan gelombang mentalnya untuk mengatasi rintangan kedua. Makhluk-makhluk itu harus berada dalam barisan manusia, dengan hanya sedikit pemimpin dalam barisan yang heroik. Pikirannya telah menjadi begitu kuat sehingga dapat dengan mudah memberikan kehidupan kepada makhluk pada tingkat itu. Perlu menguji setiap aspek dari seorang yang berpikiran, pikir Noah sambil merencanakan fitur-fitur yang akan dimiliki ciptaannya. Pewarisku harus menjadi pejuang yang lengkap dengan pengukuran bertahan hidup yang baik. Suatu bentuk terbentuk di benak Nuh saat dia memusatkan perhatian pada ide-ide itu. Materi gelap mengalir keluar dari lubang hitamnya sementara dia tetap tenggelam dalam pikirannya, dan sesosok tubuh segera muncul di depannya. Noah melihat makhluk humanoid saat dia membuka matanya. Binatang itu tingginya 3 meter dan memiliki lengan panjang yang berisi otot-otot yang menonjol. Tangan dan kakinya memiliki cakar yang panjang, dan lapisan bulu tajam menutupi seluruh tubuhnya. Materi gelap mampu menciptakan makhluk itu secara instan. Prototipe itu hanyalah spesimen peringkat 4, sehingga energi yang lebih tinggi dapat menyelesaikan tugas dalam waktu singkat. Agak kecil untuk seekor binatang dalam peringkat heroik, pikir Noah, dan lebih banyak materi gelap mengalir keluar dari lubang hitamnya untuk berkumpul di dalam makhluk itu. Binatang humanoid itu tumbuh hingga tingginya 5 meter. Kekuatannya tiba-tiba melonjak ke peringkat kelima setelah pemberdayaan itu, tetapi Nuh segera mengambil sebagian materi gelapnya untuk menurunkan levelnya. Sulit untuk membatasi kekuatan energinya yang lebih tinggi. Tetapi Nuh hanya perlu menyelesaikan prosesnya satu kali. Dia akan memproduksi makhluk-makhluk itu secara massal sesudahnya. Sekarang serangan jarak jauh, pikir Noah, dan materi gelap pun bertindak. Sepasang tanduk melengkung tumbuh dari pelipis makhluk itu, tetapi kekuatannya melonjak ke peringkat ke-6 setelah modifikasi tersebut.
Nuh harus memanggil kembali sebagian energinya yang lebih tinggi untuk menurunkan levelnya dan memaksanya kembali ke awal peringkat keempat. Sempurna, seru Nuh dalam benaknya sebelum menyelimuti makhluk itu dalam gelombang mentalnya. Seutas pikirannya terpisah dari kesadarannya dan mengalir ke dalam binatang itu. Makhluk humanoid itu segera mengambil kehidupan dan mulai mengaum ke arah Nuh. Nuh telah memberi makhluk itu sebagian dari keserakahannya dan pengetahuan tentang tubuhnya. Binatang itu tidak mengenal rasa takut, jadi ia tidak ragu untuk menyerangnya karena rasa lapar memenuhi pikirannya. Kilatan petir hitam berkumpul di tanduknya saat ia mengayunkan lengannya yang besar ke arah Nuh. Makhluk itu bertujuan untuk membunuhnya, tetapi ia bahkan tidak berhasil mengatasi auranya yang padat. Saya harus membatasi perilakunya sekarang, Noah menyimpulkan ketika keinginan unik berkumpul di benaknya. Nuh telah menciptakan makhluk hidup yang layak, artinya makhluk tersebut mempunyai kesempatan untuk berevolusi. Namun, spesies itu memiliki beberapa fitur terkuat di dunia binatang ajaib, jadi dia tidak bisa membiarkan mereka bertindak bebas. Jika spesies sekuat itu menginjakan kaki di dunia luar, hal itu akan menimbulkan kekacauan di antara fauna. Ada kemungkinan besar dia bisa menjadi penguasa pesawat, dan Noah ingin menghindari hasil tersebut. Selain itu, dia harus mencegah spesimen tersebut melakukan kanibalisme. Tujuan dari persidangannya akan hilang jika calon ahli waris menghadapi makhluk di peringkat kelima begitu mereka mendekati warisannya. Nuh tidak butuh banyak waktu untuk memoles pola pikir makhluk itu. Beberapa untaian pemikirannya sudah cukup untuk menyelesaikan ciptaan spesies baru. Awan hitam terbentuk di langit ketika dunia merasakan kemunculan spesies baru tersebut. Namun Nuh hanya perlu mengembangkan kesadarannya untuk membubarkan mereka. Kesengsaraan itu memiliki kekuatan di peringkat keempat, jadi Nuh bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya untuk menghancurkannya. Setelah Nuh menyelesaikan spesies barunya, dia mulai merestrukturisasi dimensi terpisah. Dia perlu memperluas area tertentu dan menyatukannya untuk mendapatkan imbalan. Nuh memperbesar dan menghancurkan bagian dari dimensi terpisah, dia membuka portal di dalam strukturnya untuk menciptakan jalur alternatif, dan dia mengisi area tersebut dengan materi gelapnya. Energinya yang lebih tinggi membawa keinginannya untuk menyembunyikan dan memperkuat tempat itu. Kultivator heroik tidak akan mampu menghancurkan perlindungan itu dan mendapatkan hadiahnya sekarang. Materi gelapnya juga dapat memperkuat dan mengisi ulang makhluk yang hancur, jadi Nuh mengemas dimensi terpisah tersebut dengan energinya yang lebih tinggi. Warisan bisa saja tetap tersembunyi selama ribuan tahun, jadi Nuh harus memastikan bahwa cobaannya akan bertahan seiring berjalannya waktu. Nuh kemudian menutupi pintu masuk dimensi tersebut dengan beberapa lapisan materi gelap yang menyembunyikan lokasinya. Pertahanan tersebut akan bubar setelah 2000 tahun, namun mereka akan terus menerapkan pembatasan bahkan setelah warisan dibuka. Nuh mulai memproduksi makhluknya secara massal setelah ia menyelesaikan semua modifikasi pada dimensi terpisah. Makhluk humanoid peringkat 3 teratas mulai memenuhi area tersebut, dan para pemimpin di peringkat keempat mengambil alih pos pemeriksaan tertentu. Pada akhirnya, Noah memadatkan keahliannya dalam metode elemental forging dan pengetahuannya tentang energi yang lebih tinggi untuk melahirkan sebuah kemauan yang dapat mengendalikan materi gelap di dimensi. Surat wasiat tersebut juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada banyak ahli yang telah memutuskan untuk membuat warisan di masa lalu. Perasaan itu akan mencegah keinginannya untuk memberontak dan akan memaksanya untuk melanjutkan misinya. Nuh mengenal dirinya dengan sangat baik. Dia sadar bahwa keinginannya tidak akan bertahan kecuali dia menggunakan perasaan yang tepat untuk mengendalikannya. Noah memilah barang-barangnya pada saat itu. Dia bisa meninggalkan sebagian besar senjata, gulungan, dan buku lamanya karena semuanya tidak berguna di tanah abadi. Teknik yang dimilikinya adalah elemen kegelapan, tetapi Nuh tidak membatasi warisannya hanya pada para kultivator dengan bakat itu. Gulungan dan bukunya akan menjadi berharga kembali setelah keluarga Elbas keluar dari dimensinya dan membangun kembali masyarakat. Nuh tidak punya banyak sisa setelah proses itu. Ruang terpisahnya hanya berisi pedang iblis, malam, diagram aneh sandal, rune kesiar ketujuh, dan beberapa material setelah menyelesaikan warisannya. Invasi ular abadi telah menunjukkan kepadanya bahwa tanah abadi menampilkan banyak makhluk dalam peringkat heroik, jadi Nuh memutuskan untuk membawa rune kesiar bersamanya. Mungkin ada masyarakat di tingkat yang lebih tinggi di mana dia bisa memperdagangkannya. Setelah Nuh meninggalkan dimensi terpisah, keinginannya mengambil kendali materi gelap di dalamnya dan menyembunyikan pintu masuk. Warisan tersebut sekarang aktif, tetapi akan dapat diakses dalam 2000 tahun. Nuh ingin masyarakat manusia berevolusi sebelum mengungkapkan warisannya. Mengaktifkannya sekarang hanya akan memberikannya kepada keluarga Elbas. Warisan yang murni didasarkan pada kecakapan bertarung, pikir Noah setelah dia meninjau ciptaannya dari dunia luar. Juni akan menyukainya. Gelombang kenangan muncul di benaknya saat Noah memikirkan kekasihnya, namun ia segera menekan perasaannya untuk fokus pada proyek terakhirnya. Dia hanya perlu memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap pangeran kedua sebelum meninggalkan dunia.
Kelahiran Pedang Iblis bab 1306 kesempatan. Sudah waktunya menyelesaikan masalah itu, pikir Noah sambil memanggil Snorre. Blood Companion muncul dan meludahkan kristal merah ke tangan Noah. Inti pangeran kedua tidak bereaksi terhadap perubahan lingkungan itu, tetapi Nuh dapat merasakan bahwa dia belum mati. Hei, kata Noah sambil mematuk kristal itu. Aku akan pergi. Aku harus memutuskan apa yang harus kulakukan denganmu. Pangeran kedua tetap tidak responsif. Kristal itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tapi tindakan itu tidak bisa menipu pikiran Noah. Tetap saja, dia tidak berpikir bahwa kerajaan berpura-pura mati. Kalau begitu aku akan menghancurkanmu saja, kata Noah dan mengencangkan genggamannya. Retakan terbuka pada kristal segera setelah jari-jarinya menekan permukaan halusnya. Pangeran kedua tidak menjawab pada awalnya, tetapi beberapa teriakan akhirnya terdengar dari benda itu. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Noah bertanya sambil meluruskan jarinya. Nafas mengalir dari dalam kristal dan menyembuhkan retakan sementara nafas yang tidak teratur bergema dari benda itu. Pangeran kedua terdengar jauh dari masa jayanya, tetapi Nuh tidak keberatan dengan keterlambatan jawabannya. Kamu, jawab pangeran kedua. Kamu membuatku berada dalam kegelapan total selama lebih dari 1 milenium. Kenapa kamu tidak membunuhku saja? Aku bahkan tidak bisa menghancurkan diri sendiri di dalam benda itu. Sedikit keterkejutan muncul di wajah Noah saat mendengar teguran marah itu. Dia lupa waktu ketika dia menyelesaikan persiapan kenaikannya, jadi dia tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan pangeran kedua tentang penjaranya. 1000 tahun bukanlah waktu yang lama bagi pembangkit tenaga listrik, tetapi pangeran kedua menghabiskan periode itu dalam kegelapan total. Tidak mampu melakukan apapun dengan materi gelap yang menekan kristal. Itu bahkan lebih buruk daripada kurungan para iblis. Pangeran kedua harus menghabiskan waktu itu sendirian dan tidak menyadari niat sipirnya. Aku sedang sibuk, jawab Noah dengan senyum riang muncul di wajahnya. Sibuk dengan apa? Teriak pangeran kedua. Kamu tidak punya lawan di seluruh dunia. Aku yakin kamu bisa meluangkan beberapa hari di antara banyak masalah yang akan datang. Cukup, aku sudah bosan dengan ini, Noah mempersingkat topik itu. Aku tidak keberatan membiarkanmu pergi, tapi membunuhmu juga mudah. Yakinkan aku untuk mengampuni nyawamu. Noah telah kehilangan minat pada pangeran kedua, keluarga Elbas, dan lingkungan alam bawah. Dia tidak bisa menemukan hal menarik apapun ketika tanah abadi begitu dekat. Eksistensi di level pangeran kedua tidak lebih dari semut yang bisa dia abaikan. Pola pikir yang sama ditunjukkan oleh Raja Elbas ketika ia berhasil memasuki dimensi terpisah. Dewa ada di alam mereka, dan mereka tidak mau membuang waktu untuk hal-hal remeh. Pangeran kedua tidak menjawab. Suasana menjadi sunyi lagi, tetapi Noah meremas kristal itu untuk memaksakan reaksi keluar dari dirinya. Apa yang kamu ingin aku katakan? Pangeran kedua bertanya sambil berteriak. Saya telah hidup dalam bayang-bayang ayah hampir sepanjang hidup saya, dan saya telah menjadi hiburan Anda selama sisa hidup saya. Saya telah gagal dalam perjalanan kultivasi. Biarkan saya mati. Menyerah di depan kesempatan untuk hidup cukup mengecewakan, ucap Noah sambil menghela nafas keluar dari mulutnya. Saya kira eksperimen Raja Elbas pada akhirnya gagal. Kristal itu mulai bergetar ketika pangeran kedua mendengar kata-kata itu, dan suara marahnya keluar lagi dari benda itu. Saya lebih dari sekedar eksperimen sederhana. Saya adalah manusia yang tertulis. Potensi saya melampaui apa yang dapat dicapai oleh makhluk hidup sederhana. Nuh bisa merasakan sedikit rasa bangga atas kata-kata pangeran kedua. Tampaknya dia telah menerima status anehnya. Kebanggaan ini tidak ada gunanya tanpa ambisi, jawab Noah. Anda berbicara tentang potensi, tetapi Anda belum pernah mengungkapkannya sepenuhnya. Raja Elbas dan saya jauh lebih kuat dari Anda. Kristal itu terdiam lagi. Tetapi Nuh tahu bahwa pangeran kedua sedang memikirkan kata-katanya, jadi dia memberinya waktu yang dia butuhkan. Sejujurnya, Nuh sedikit mengasihani pangeran kedua. Kerajaan sama sekali tidak lemah, tapi dia hidup di era yang sama dengan dua monster. Yang pertama adalah penciptanya, Raja Elbas yang perkasa. Ayahnya adalah ahli prasasti terbaik di dunia yang juga telah membuktikan kehebatannya saat berperang melawan organisasi. Yang kedua adalah Nuh, yang perjalanan kultivasinya tidak masuk akal. Kisah-kisah petualangannya dapat membuat siapapun terdiam, dan prestasinya bahkan lebih melegenda. Pangeran kedua sedikit di atas para jenius biasa. Dia tidak bisa membandingkan dirinya dengan monster, dan keuntungan terbesarnya adalah statusnya yang aneh. Mengapa kamu membiarkan aku hidup? Pangeran kedua bertanya dengan nada tak berdaya. Noah menggaruk bagian samping kepalanya sebelum memberikan jawaban yang jujur. Kalau tidak, akan sia-sia. Aku akan membunuhmu sepenuhnya jika aku adalah seorang kultivator yang heroik. Tapi kamu bahkan tidak bisa menyentuhku pada levelmu saat ini. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk menjadi musuhku. Apakah maksudmu kelemahanku telah memberiku kesempatan untuk bertahan hidup? Pangeran kedua bertanya ketika kemarahan mulai memenuhi kata-katanya lagi. Iya, jawab Nuh terus terang.
Keheningan mengikuti pertukaran kata-kata itu, tetapi pangeran kedua segera menyerah pada keinginannya untuk hidup. Aku telah membantumu ketika dunia terlalu lemah untuk menahan kekuatanmu, kata pangeran kedua. Tidak masuk hitungan, jawab Noah. Kamu terutama ingin menyelamatkan dirimu sendiri ketika kamu menyelesaikan formasi itu. Saya dapat menunjukkan kepada Anda jalan menuju dimensi terpisah dari keluarga Elbas, lanjut pangeran kedua. Apapun yang kamu suka akan menjadi milikmu. Saya seorang dewa, jawab Nuh tanpa menunjukkan ketertarikan sedikit pun pada masalah tersebut. Bagaimana kamu bisa menawariku kreasi para ahli di tingkat heroik? Aku bisa menemanimu di negeri abadi, kata pangeran kedua sambil mengubah pendekatan. Saya bisa memberi Anda keahlian saya dengan imbalan beberapa materi. Keahlianmu tidak ada gunanya di antara materi ketuhanan, jawab Noah. Kamu bahkan tidak tahu apakah prasastimu berfungsi di sana. Lagi pula, aku sudah punya teman yang berisik. Mendengkur berpura-pura memalingkan muka ketika Noah menyuarakan kata-kata itu. Blood Companion tidak dapat sepenuhnya memahami bahasa manusia, tetapi ia dapat merasakan bahwa Nuh tidak mengatakan hal-hal baik tentang bahasa tersebut. Kemudian, pangeran kedua mengatakan sesuatu yang menggugah minat Nuh. Saya bisa membuat ulang portal dimensional, seru pangeran kedua. Saya bisa memberi Anda kesempatan untuk bertemu dengan organisasi Anda. Saya hanya perlu beberapa abad, paling lama 1 milenium. Saya tidak akan menghabiskan 1 hari lagi di pesawat ini, jawab Noah, tetapi Anda telah mendapatkan hidup Anda kembali. Nuh meletakkan jarinya di atas kristal itu, dan sebentar lagi akan menyatu dengan permukaannya. Pangeran kedua hanya bisa menerima sumpah itu. Dia perlu membangun kembali portal dimensional dalam waktu kurang dari 1 milenium, atau dia akan mati. Kurasa melemparmu ke laut tidak apa-apa, kata Noah sambil berbalik menuju dimensi terpisah dari keluarga Elbas. Baiklah, jawab pangeran kedua, dan Nuh melemparkan kristal itu ketika dia mendengar jawabannya. Kristal itu terbang setengah dari pesawat sebelum jatuh ke laut, tepat di bawah pintu masuk dimensi terpisahnya. Pangeran kedua sekarang sudah bebas, begitu pula Nuh, yang mengalihkan perhatiannya ke langit. Sudah waktunya untuk pergi. Kelahiran Pedang Iblis bab 1307 kenaikan. Pusat kekuasaan Nuh telah mencapai peringkat ke-7. Materi gelapnya juga telah berevolusi, dan dia telah menciptakan metode pelatihan sementara untuk pikiran. Dia hanya perlu mengisi rune bola dengan energi primer untuk menyelesaikannya. Dia telah meningkatkan mantranya dan menciptakan ruang terpisah di mana dia bisa menyimpan benda suci. Kelemahan pesawat yang lebih rendah menghalanginya untuk menguji dan mengembangkan teknik baru, tetapi Nuh tidak akan ragu untuk mendekati proyek itu setelah kenaikannya. Teman-temannya juga telah mencapai tingkatan dewa. Mendengkur, Pedang Iblis, dan Malam adalah makhluk peringkat 7 yang tepat sekarang. Tidak jelas apakah alam yang lebih rendah pernah menampung begitu banyak makhluk ilahi. Nuh juga telah menyelesaikan tanah warisan dan mengakhirinya dengan pangeran kedua. Teman-temannya di negeri fana lainnya akan mendapatkan kesempatan untuk menjajah dunia utama lagi setelah kerajaan memulihkan dimensi portal. Nuh tidak dapat melakukan apapun di alam bawah karena dia telah menyelesaikan semua persiapan. Sudah waktunya untuk naik. Emosi pembohong muncul di benak Nuh saat dia mendekati langit. Gelombang mentalnya memastikan kondisinya berada pada puncaknya saat dia mengungkapkan terowongan samar di sisi dunia lain. Emosi yang familiar memenuhi pikiran Nuh dan membuatnya mengingat kembali kenangan masa lalunya sebagai seorang yang kompeten tunggal. Dia akan memasuki tahap terakhir perjalanannya. Fase terakhir dari petualangannya ada di hadapannya. Kesadaran Nuh terungkap dan gelombang mentalnya meresap ke dalam struktur dunia. Pikirannya membawa niat sederhana. Ia menyatakan kesediaannya untuk meninggalkan pesawat yang lebih rendah. Retakan segera terbuka di langit, dan cahaya putih memenuhi pandangan Nuh saat dia menatap dunia di dalam celah tersebut. Aura menawan merembes keluar dari lorong itu, tapi pikirannya menahan sifat-sifatnya dan membiarkan Nuh tetap tenang. Nuh tidak menoleh untuk terakhir kalinya ke dunia yang telah menjadi rumahnya selama lebih dari 3.000 tahun. Dia tahu apa yang akan dia tinggalkan, dan dia tidak ragu-ragu mengenai masalah itu. Keberadaannya tidak mungkin lagi berada di tempat itu. Itu terlalu kecil dan lemah untuk seorang dewa. Nuh tidak akan merasakan apapun terhadap dunia yang menolaknya karena kekuasaan. Putihnya tanah abadi bersinar di matanya. Noah bisa mendengar keluhan kesal naik di dalam pikirannya, tapi makhluk itu mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya. Bahkan pterodaktil mengerti apa maksud kenaikan Nuh. Dia akan langsung berpindah dari puncak rantai makanan ke dasarnya begitu dia mencapai tanah abadi. Waktu untuk permainan telah berakhir. Nalurinya harus tetap tajam dan siap menghadapi ancaman apapun. Selangkah lebih dekat ke bintang-bintang, pikir Noah sebelum melintasi celah tersebut. Pemandangan dalam penglihatannya menjadi kacau, tapi Noah segera mendapatkan kembali fokusnya. Dia mendapati dirinya berada dalam versi terowongan dimensi Raja Elbas yang lebih kokoh, dan kegelapan kehampaan mengelilingi struktur tersebut. Terowongan itu tidak memberikan perlindungan apapun terhadap kekosongan. Itu adalah rangkaian garis putih tebal yang memancarkan aura berat.
Noah segera menyadari bahwa dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya karena tekanan itu. Individualitas Nuh menjadi tidak stabil di dalam kehampaan. Ia mencoba keluar dari sosoknya dan menyebar ke lingkungan yang aneh itu. Namun, gelombang mentalnya segera menyelimuti tubuhnya dan memaksa keberadaannya kembali stabil. Dia adalah dewa sekarang. Sifat unik dari kehampaan tidak dapat mempengaruhi keberadaannya lagi. Nuh bisa terbang melewati kegelapan itu dengan bebas jika dia mau. Terowongan putih memaksa Noah untuk terbang ke depan, dan bahkan membuatnya semakin berakselerasi seiring berjalannya waktu. Nuh tidak dapat memperluas kesadarannya melewati struktur tersebut, jadi dia hanya bisa fokus pada rangkaian garis tak berujung yang memenuhi penglihatannya. Ada sesuatu yang mistis dalam kalimat itu. Nuh dapat memeriksanya dengan pikirannya, tetapi dia tidak merasakan aura aneh apapun yang keluar darinya. Terowongan itu berisi hukum-hukum umum. Itu adalah ciptaan alami yang tidak membawa pengaruh eksternal apapun. Tidak ada bedanya dengan sungai atau gunung jika dilihat dari kesederhanaan strukturnya. Cahaya putih adalah satu-satunya aspek aneh dari struktur itu. Itu berasal dari garis, tapi auranya berubah setelah menyentuh kehampaan. Itu adalah transformasi aneh yang terjadi setelah cahaya meninggalkan garis. Nuh tidak dapat memahami proses itu. Hal ini terjadi pada tingkat yang lebih dalam dari sekedar hukum. Itu mirip dengan mereka tetapi juga sangat berbeda. Peristiwa sederhana itu menyadarkan Nuh bahwa ia sedang mendekati dunia yang lebih tinggi. Dia beralih dari memahami setiap proses di sekitarnya menjadi tidak mampu mempelajari fenomena aneh pertama yang dia lihat. Nuh terbang selama berminggu-minggu penuh. Dia tidak bisa menghitung perjalanan waktu di lingkungan aneh itu, tapi dia bisa melihat bahwa cahaya putih menjadi lebih intens seiring berjalannya waktu. Keanehan lingkungan membuat Noah terhibur beberapa saat. Segala sesuatunya baru baginya, jadi dia tidak bisa bosan dengan cahaya itu. Selain itu, teman-temannya sering berbicara dan berdiskusi, jadi dia tidak sendirian. Terowongan itu tiba-tiba berakhir di beberapa titik. Nuh tiba-tiba mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya hanya untuk melihat dataran putih luas memenuhi pandangannya. Kemudian, dia merasakan tarikan gravitasi yang kuat menyeretnya menuju daratan itu. Nuh tidak bisa berbuat apapun untuk melawan kekuatan itu. Bahkan kekuatan sucinya tidak cukup untuk menangkis tarikan gravitasi itu. Dia hanya bisa berakselerasi menuju warna putih dan melakukan yang terbaik untuk mengendalikan kecepatannya. Matanya perlahan beradaptasi dengan cahaya itu, tapi dia masih tidak bisa melihat apapun di luar warna putihnya. Namun, dia dapat memahami bahwa daratan bukanlah benua yang sangat luas. Itu adalah sebuah planet raksasa. Tanah abadi, Nuh berseru dalam benaknya ketika dia mencoba memahami sebanyak mungkin dunia itu. Dia tidak bisa melihat keseluruhan planet dari posisinya, dan lingkaran cahaya putih menghalangi dia untuk melihat lingkungan di balik dunia besar itu. Namun, dia bisa melihat beberapa bintik hitam pada kumpulan putih itu. Noah tidak yakin akan hal itu, tapi bintik-bintik itu menyerupai lubang yang diukir pada warna putih itu. Salah satunya berada tepat di bawahnya, dan Nuh terbang ke arahnya. Itu pasti pintu masuk yang terhubung ke tanah fana lainnya, tebak Noah saat tarikan gravitasi memaksanya untuk melaju menuju lubang di bawahnya. Tekanan berat muncul di benaknya ketika dia melewati lubang. Nuh bahkan tidak bisa membuka matanya, dan dia harus memadatkan kesadarannya untuk melindungi lingkungan mentalnya dari kekuatan eksternal itu. Tekanannya menjadi berkurang saat dia terus jatuh, dan bahkan kecepatannya berkurang. Ketika ia berhasil membuka matanya, Noah melihat sebuah daratan biru yang dipenuhi tanaman yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Noah berjongkok dan mendarat di tanah. Medan kokoh di tanah abadi tetap stabil selama kecelakaan itu. Bahkan tidak ada retakan yang terbuka pada permukaannya yang tidak rata. Pemandangan itu terasa menyegarkan bagi Noah. Dia akhirnya mencapai dunia yang dapat menahan kekuatannya, dan dia tidak sabar untuk menjelajahinya. Namun, sebelum dia bisa membuka kesadarannya untuk mempelajari area tersebut, sensasi berbahaya muncul di benaknya dan memaksanya untuk berbalik. Aku sudah bosan dengan ular, pikir Noah ketika dia melihat makhluk raksasa mengangkat kepala reptilnya ke langit dan menatap ke arahnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1308 Kerumunan. Aura ilahi yang kuat memenuhi area tersebut. Gelombang kekuatan menyapu Nuh ketika ular itu mengangkat kepalanya yang besar ke arah langit dan memusatkan pandangannya padanya. Nuh tidak dapat mengenali spesies makhluk itu. Sepasang tanduk emas lurus keluar dari kepalanya, dan sisik kuning menutupi tubuhnya. Terlebih lagi, binatang itu tampaknya telah melewati setengah jalan dari tingkat yang lebih rendah. Keberuntunganku meningkat, pikir Noah saat rasa dingin merembes dari matanya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan binatang ajaib peringkat 7 secepat ini. Nuh harus menekan kekuatannya selama berabad-abad selama sisa hidupnya di alam bawah. Dia bahkan tidak bisa mengekspresikan kekuatannya di dunia yang lemah itu. Namun, pesawat yang lebih tinggi berada pada level yang lebih unggul. Medannya bahkan tidak hancur saat dia mendarat. Noah tahu bahwa dia akhirnya bisa berusaha sekuat tenaga.
Ular itu mengeluarkan beberapa desisan sebelum melemparkan dirinya ke arah Nuh. Makhluk itu menggunakan bagian atas tubuhnya seperti cambuk untuk memukul kepalanya ke arah lawannya. Nuh membiarkan lubang hitam mengisi pembuluh gelapnya dengan energi yang lebih tinggi dan mengangkat tangannya. Sebuah kekuatan besar mengalir melalui lengannya dan mendarat di punggungnya. Meski begitu, tubuhnya tidak goyah di hadapan kekuatan itu. Kakinya menggali medan saat serangan itu mendorong Noah mundur. Dia meluncur di tanah biru yang kokoh sambil memfokuskan seluruh kekuatannya pada lengannya. Ular itu berhasil mendorong Nuh sejauh 1 kilometer, tetapi kekuatan serangannya akhirnya bubar. Rasa sakit kemudian menyebar dari ujung kepalanya pada titik itu, dan makhluk itu mendapati dirinya tidak mampu menarik kembali tubuhnya. Rasa dingin merambat di punggung ular ketika ia mengerti mengapa ia tidak bisa bergerak bebas. Jari-jari Nuh telah menusuk bagian kecil kulit itu dan mengunci makhluk itu dalam genggamannya. Ular itu merasa seperti mangsa sederhana di bawah tatapan dingin Nuh. Makhluk itu telah meremehkan lawannya, tapi dia belum siap untuk menyerah. Angin mulai bertiup di area tersebut saat tanduk emasnya mulai bergetar. Udara mengalir ke bagian tubuh itu saat ular mengaktifkan kemampuan bawaannya. Sensasi berbahaya muncul di benak Nuh sebelum angin kencang bertiup dari lubang hidung ular. Badai melanda Nuh dan merobek bagian atas jubahnya, dan beberapa tanda putih muncul di kulitnya saat serangan mendarat di tubuhnya. Badai akhirnya mereda, dan makhluk itu menampakkan ekspresi terkejut saat melihat seekor ular hitam raksasa telah menggantikan sosok Nuh. Mendengkur keluar ketika Noah merasa tidak bisa menahan serangan itu secara langsung, dan itu membantunya mempertahankan pegangannya. Taringnya juga menusuk mulut makhluk itu untuk menahannya lebih jauh. Itu menyegarkan, Nuh berseru dalam benaknya. Senyuman muncul di wajahnya saat rasa sakit mencapai pikirannya. Sudah lama sekali sejak pertarungan seru terakhirnya, dan mau tak mau dia merasa bersemangat ketika dia melihat bahwa bahkan binatang dewa sederhana pun dapat menandingi kekuatan fisiknya. Terlebih lagi, serangan ular terjadi hampir seketika. Nuh tidak bisa mengelak tepat waktu. Sekarang kamu mati, Noah akhirnya mengarahkan senyum dinginnya ke arah lawannya. Ular tidak dapat melihat Nuh lagi, namun ia dapat merasakan dinginnya pancaran dirinya. Ia dapat merasakan bahaya yang akan menimpanya, dan naluri bertahan hidupnya mengambil kendali atas tubuhnya dalam upaya putus asa untuk melarikan diri dari situasi tersebut. Makhluk itu mulai meronta. Ia membanting ekornya dan meluncurkan kembali kemampuan bawaannya, tetapi mendengkur berhasil menahan sebagian besar serangan itu. Beberapa luka yang dideritanya bahkan sembuh dalam sekejap. Ular hanya bisa menyaksikan tanduk mendengkur mulai bergetar dan mengumpulkan materi gelap. Makhluk itu dapat merasakan bahwa ia tidak akan mampu bertahan dari serangan itu. Nuh membantu menjaga ular tetap diam sementara dia tetap berada di dalam mendengkur. Dia tidak sabar untuk memenangkan pertempuran pertamanya di negeri abadi, tetapi pikirannya tiba-tiba merasakan kedatangan musuh kedua. Kehadirannya terlalu cepat. Itu menembus tubuh mendengkur dan mencapai posisi Noah dalam sekejap. Dia hanya bisa mengangkat tangannya yang bebas untuk menghentikan makhluk yang datang. Kekuatan yang lebih kuat menghantam lengannya dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Nuh berhasil tetap diam hanya karena ular melawan serangan itu bersamanya. Mendengkur dengan cepat terbentuk kembali di sisi Nuh saat dia mengamati makhluk yang menyerangnya. Itu adalah makhluk mirip rusa setinggi 10 meter yang memiliki 2 pasang tanduk merah raksasa. Asap keluar dari tanduk rusa. Noah memegang salah satu dari mereka untuk menjaga makhluk itu tetap diam, sehingga dia bisa merasakan gelombang panas yang dipancarkannya. Bahkan kulitnya tidak dapat bertahan melawan kemampuan itu dan mulai terbakar. Tingkat bawah dari peringkat ke-7, Noah menyimpulkan sambil menganalisis kekuatan binatang itu. Ini sedikit lebih kuat dari ular, dan kemampuan bawaannya melawan tubuh mendengkur. Noah mulai berpikir ada yang aneh dengan area itu. Dia dapat menerima bahwa negeri abadi memiliki banyak makhluk ilahi, tetapi dia tidak dapat memahami bagaimana binatang yang berbeda dapat hidup bersama di lingkungan yang sama. Dua makhluk dari spesies berbeda tetapi dengan level yang sama biasanya akan bertarung untuk menguasai suatu wilayah. Situasi itu semakin tidak masuk akal karena mereka berdua mengincar Noah. Mungkin itu hanya kasus, Noah bertanya-tanya sambil mengunci kedua makhluk itu dalam genggamannya. Aku bisa mempelajari area ini setelah aku membunuh mereka. Dua binatang ajaib di peringkat ke-7 biasanya akan memaksa para penggarap dewa untuk mundur dan mengatur ulang serangan mereka. Namun, Nuh berbeda. Dia memiliki 3 makhluk ilahi bersamanya, dan kekuatannya melampaui apa yang bisa dilakukan oleh para ahli peringkat 7 sederhana. Aura Noah melonjak saat 2 bayangan keluar dari dadanya. Knight mengeluarkan raungan marah ketika melihat langit putih, dan pedang iblis melakukan hal yang sama saat melihat kedua binatang itu. Mendengkur adalah yang pertama menyerang. Mulutnya yang besar menyelimuti rusa dan menusuk medan agar tetap terkunci pada posisi itu. Keenam tanduknya mulai mengumpulkan materi gelap saat ia mempersiapkan kemampuan bawaannya. Serangkaian luka dalam muncul di kepala ular.
Knight melepaskan badai serangan yang memotong seluruh potongan kulit binatang besar itu dan memperlihatkan tengkorak di bawahnya. Pedang iblis itu melesat ke bawah dan memotong tanduk merah rusa sebelum menusuk medan. Nuh dengan cepat menyimpan bagian tubuh itu di ruang terpisahnya sebelum memegang pedangnya dan mengarahkannya ke ular. Teman-temannya sudah cukup untuk mengalahkan makhluk-makhluk itu, tetapi Nuh ingin segera mengakhiri pertempuran. Dia berada di lingkungan asing yang bahkan belum dia pelajari. Dia tidak bisa berada di tempat terbuka terlalu lama. Namun, kesadarannya tiba-tiba merasakan kemunculan kehadiran ketiga. Kepala mendengkur meledak sebelum ia bisa melancarkan serangannya, dan seekor elang setinggi 20 meter keluar dari materi gelap yang mengamuk untuk menyerang Nuh. Pedang iblis gemetar saat melihat itu, dan Noah tidak ragu-ragu mengayunkannya ke lawan barunya. Ketakutan yang luar biasa memenuhi binatang itu, dan naluri bertahan hidup memaksanya mengubah arah pada detik terakhir. Makhluk itu tidak berhasil menghindari tebasan Nuh, tapi mencegahnya mendarat di atas kepalanya. Sebuah garis hitam terbang melintasi lingkungan putih dan memotong salah satu sayap coklatnya yang besar, memaksa elang tersebut jatuh ke tanah. Mendengkur terbentuk kembali sebelum rusa bisa mundur. Mulutnya menyelimuti binatang itu lagi dan membuatnya tetap diam saat ia mempersiapkan sinar gelap. Sementara itu, Knight terus melukai ular yang tertahan dan memotong tanduknya untuk melawan kemampuan bawaannya. 3 binatang ajaib di peringkat ke-7 bahkan tidak bisa membuat Nuh bergerak, namun kesadarannya segera merasakan kedatangan 2 makhluk yang lebih kuat. Kelahiran Pedang Iblis bab 1309 pasang surut. 2 pembudidaya berdiri tinggi di langit sementara Nuh melawan binatang ajaib peringkat 7. Dia tidak bisa merasakannya karena teknik khusus yang menyembunyikan kehadiran mereka, sehingga mereka bisa mengamatinya tanpa menimbulkan reaksi apapun dalam berkemahnya. Dia cukup kuat untuk seorang pemula, kata salah satu petani. Dia adalah seorang wanita cantik berpenampilan muda dengan rambut coklat panjang dan sepasang mata besar berwarna gelap. Dia tidak bisa bergabung dengan kita, Nona Kensen, jawab pria di sebelahnya. Dia adalah salah satu dari bibrida itu. Kekuatan fisik itu bukan milik alam manusia. Dia adalah seorang pria parubaya jangkung dengan rambut pirang pendek dan janggut hitam panjang yang disisir menjadi 3 kepang tebal. Matanya hijau, dan sirip hitamnya tipis. Ibu memberitahuku bahwa pasukan manusia dulunya memiliki bibrida, jawab Nona Kensen. Zak, kenapa kita tidak mau lagi? Bibrida seringkali merupakan keberadaan yang tidak stabil, jawab Zak. Pola pikir mereka juga sulit untuk dilihat karena mereka adalah manusia dan binatang ajaib pada saat yang sama. Ada kejadian di masa lalu, tapi saya yakin Anda pernah membaca di kota. Miss Kensen merenung sebelum menyilangkan tangan dan berbicara. Tapi mereka sangat langka dan kuat. Lihat dia, pernahkah kamu melihat pemula bertanya itu? Saya akui dia sangat luar biasa, jawab Zak. Namun, tidak ada yang bisa bertahan dari gelombang binatang ajaib yang berkumpul di zona pendaratan tanpa bantuan dari luar. Tetaplah fokus. Ini adalah pertama kalinya kamu memaksa seorang yang naik untuk bersumpah. Mereka mungkin menolak pada awalnya. Itulah alasan kamu bersamaku, bukan? Nona Kensen menjawab ketika senyuman muncul di wajahnya. Iya, tapi kita tidak bisa meremehkan arusnya, jawab Zak. Orang lain di posisi kita terjatuh karena kehilangan pengalaman. Lebih baik menunggu sampai pemula kelelahan. Kamu terlalu berhati-hati saat aku bersamamu, kata Miss Kensen ketika senyumnya menghilang. Ibumu adalah keberadaan yang menakutkan, jawab Zak. Kamu belum memahami betapa kuatnya dewa, tapi kamu akan segera mengetahuinya. Aku akan memastikannya. Nuh jelas tidak menyadari para penggarap di langit. Kesadaran bawaannya tidak dapat melihatnya, dan binatang suci di sekitarnya telah mengambil seluruh perhatiannya. Jumlah binatang ajaib di sekitarnya tidak berhenti sampai 5. Lebih banyak makhluk di peringkat ke-7 telah muncul dan tidak ragu-ragu menerkamnya. Situasi saat ini melihat Nuh melawan ular, rusa, elang, kura-kura raksasa, anjing yang berapi-api, harimau berkaki 6, buaya hitam, kera kekar, dan gajah putih. 9 binatang ajaib menyerangnya secara bersamaan, dan beberapa dari mereka bahkan berhasil menyinkronkan kemampuan bawaan mereka. Beruntung bagi Noah, makhluk-makhluk itu berada di tingkat bawah, sehingga ia berhasil menangkisnya tanpa mengalami luka parah. Dia bahkan menduga bahwa kumpulan binatang buas yang berbeda bukanlah kejadian alami, tapi dia tidak dapat mencapai kesimpulan apapun karena kurangnya pengetahuannya tentang tanah abadi itu. Malam, Noah berteriak melalui hubungannya dengan pterodaktil saat dia berlari di tanah biru dan menghindari banyak serangan yang berkumpul di posisinya. Nuh menyadari fitur menjengkelkan dari tanah abadi selama pertempuran. Langit putih di atasnya memancarkan tekanan berat yang memaksanya menghabiskan energi mental, dan konsumsinya meningkat banyak jika dia terbang. Dia telah mempelajari tentang fitur itu dalam dimensi sandal, tetapi dia tidak berpikir bahwa langit dapat menekannya sekarang karena dia adalah makhluk ilahi. Penemuan itu membuatnya tetap berada di tanah untuk menjaga energi mentalnya. Saya tidak ingat semuanya, Knight berteriak melalui hubungannya dengan pikiran Nuh. Kamu menghancurkan sebagian besar ingatanku.
Kamu tidak bisa mengharapkan aku menjadi ahli tentang tempat ini. Aku bahkan tidak menjelajahi permukaannya karena cahaya terkutuk ini. Knight dan Snorre mendukung Noah sebanyak yang mereka bisa. Blood Companion adalah perisai daging yang sempurna, dan sinar gelapnya seringkali berhasil membuat lubang pada penyerangnya. Pterodaktil tetap bersembunyi dan keluar hanya untuk menyerang makhluk apapun yang hendak menghubunginya. Nuh tidak membatasi dirinya untuk melarikan diri. Dia melepaskan pedang hitam besar setiap kali dia menebas dengan pedang iblisnya. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tapi serangannya juga tidak lemah. Ada satu masalah dengan level Noah. Negeri Fana tidak memberinya kesempatan untuk memperbesar dantiannya, jadi dia akan kehabisan tenaga jika menggunakan serangan terkuatnya. Dia memiliki materi gelap, tapi itu saja tidak cukup untuk mengekspresikan kekuatan penuhnya. 9 binatang ajaib berjuang untuk menemukan celah dalam pertahanannya bahkan jika Nuh tidak berusaha sekuat tenaga. Mereka lebih lemah darinya, dan kemampuan bawaan mereka seringkali tidak mampu menembus kulit kerasnya. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan fisik mereka. Nuh lebih kuat dari mereka semua, dan dia seringkali bisa menghadapi ketiganya sekaligus tanpa bergantung pada pedang iblis. Itu cukup mengejutkan bagi seorang kultivator yang baru naik. Tetapi binatang ajaib itu tidak takut pada kekuatannya dan terus menyerangnya. Beri aku apa saja, Noah terus berteriak melalui hubungannya dengan pterodaktil. Ini seharusnya menjadi salah satu yang disebut zona pendaratan, jawab Knight setelah berhasil merekonstruksi beberapa ingatannya yang hancur. Semua eksistensi yang baru naik akan tiba di wilayah seperti ini. Tidak bisakah kamu memberitahuku hal ini sebelum aku melewati celah terkutuk itu? Nuh menyampaikan, saya tidak dapat mengingat ini sebelumnya. Jawab Malam, apa aku harus mengingatkanmu siapa yang membuatku begitu pelupa? Noah tidak menjawab lagi dan fokus sepenuhnya pada pertempuran. Lawannya belum berada pada puncaknya. Tebasannya dan rekan-rekannya berhasil menimbulkan banyak luka parah pada beberapa dari mereka, namun mereka tidak pernah berhenti menyerang. Ketahanan binatang ajaib di peringkat dewa sangat besar. Beberapa dari mereka akan tetap hidup meskipun Nuh berhasil memenggal kepala mereka. Aku bisa membunuh mereka perlahan-lahan, pikir Noah sambil terus menghindari serangan yang terbang ke arahnya. Tidak ada gunanya mengekspos diriku secepat ini. Nuh teringat bagaimana rasanya hidup di lingkungan yang berbahaya dan tidak dikenal. Dia tidak akan membiarkan dirinya menghabiskan energinya dalam pertempuran itu karena ancaman yang mungkin menunggu. Apalagi dia sama dengan makhluk-makhluk itu. Sebenarnya, tubuhnya bahkan lebih tangguh dibandingkan mereka. Serangan terus-menerus dari 9 binatang ajaib peringkat 7 akan melelahkannya dengan cepat, tapi dia memiliki keuntungan besar dalam pertempuran itu. Nuh bisa dengan mudah melukai binatang itu. Sebaliknya, makhluk-makhluk itu nyaris tidak bisa memukulnya. Serangan mereka juga sulit menembus kulitnya, sehingga dia bisa membuangnya secara perlahan dan aman. Sinar gelap, pedang tinggi, ombak berapi, angin kencang, sambaran petir, dan masih banyak lagi yang bersinar di lingkungan biru. Serangan-serangan tersebut melahirkan medan perang warna-warni yang sering kali menyaksikan darah berjatuhan ke tanah. Nuh perlahan-lahan menghilangkan alat ofensif makhluk-makhluk itu. Rusa, ular, dan elang telah menderita luka sebelumnya, namun luka serupa muncul pada binatang lainnya saat pertempuran berlanjut. Kesempatan untuk memberikan pukulan fatal hampir muncul dalam pandangan Nuh, namun serangkaian tangisan yang memaksanya mengalihkan perhatiannya. Kesadarannya dapat merasakan bahwa 10 binatang ajaib peringkat 7 lainnya telah mencapai area tersebut dan berencana untuk bergabung ke medan perang. Kelahiran Pedang Iblis bab 1310 pesan. Mereka tidak ada habisnya, Nuh mengutuk dalam ingatan ketika dia mendengar binatang ajaib lainnya. Aku akan menjadi sasaran empuk jika aku melarikan diri ke angkasa, pikir Noah sambil mencoba merencanakan langkah selanjutnya. Struktur dunia juga cukup kokoh di sini. Saya rasa saya tidak bisa menggunakan teknik gerakan saya tanpa memodifikasinya terlebih dahulu. Banyak binatang ajaib yang menyerang Nuh memiliki serangan jarak jauh yang dapat menghubunginya jika dia memutuskan untuk melarikan diri di udara. Beberapa dari mereka bahkan bisa menyusul, dan beberapa di antaranya adalah makhluk terbang. Sepertinya aku tidak bisa menahan diri lagi, simpul Noah sambil mempersiapkan dirinya untuk menggunakan kegelapannya. Kedua pembudidaya di langit terus mengamati pertempuran Nuh. Mereka terkejut dari waktu ke waktu, dan mereka bahkan mulai tertarik pada teman-teman Nuh. Zak telah berada di posisi itu beberapa kali sebelumnya. Tugasnya adalah mengawasi zona yang ada itu dan mengurus semua eksistensi yang baru naik. Pekerjaannya tidak mengharuskan dia untuk membunuh para pemula, tapi itu terjadi setiap kali dia menemukan keberadaan yang tidak mau bersumpah. Dia bahkan tidak perlu menyerang mereka berkali-kali. Dia bisa membiarkan gelombang binatang ajaib mengolahnya. Namun, Nuh telah menunjukkan kehebatan pertarungannya yang luar biasa dalam pertempuran itu. Dia jarang membiarkan kemampuan lawannya mengenai dirinya, dan banyak dari mereka bahkan tidak mampu menembus kulitnya. Apalagi serangannya selalu berhasil melukai lawannya. Tidak butuh waktu lama sebelum luka muncul di seluruh kelompok binatang ajaib.
Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengatasi arus tanpa bantuan dari luar? Nona Kensen bertanya ketika senyum penasaran muncul di wajahnya. Hanya 9 binatang yang tidak bisa membentuk gelombang, jawab Zack, dan 10 auman berbeda segera bergema di lingkungan. 10 binatang ajaib meninggalkan sarang mereka dan mencapai medan perang untuk bergabung dengan makhluk yang terluka dalam serangan mereka terhadap Nuh. Mereka masih belum bisa unggul dalam pertarungan, namun serangan mereka akhirnya menimbulkan luka yang dalam di tubuhnya. Tubuh Nuh luar biasa, tetapi tidak dapat menahan kemampuan bawaan dari hampir 20 binatang ajaib peringkat 7. Makhluk sebanyak itu dapat mengisi celah yang memisahkan mereka dari Nuh. Kita harus bersiap, kata Zack ketika dia melihat Noah mulai menderita karena perbedaan jumlah itu. Binatang buas itu akan segera mengalahkannya. Nona Kensen mengangguk dan mengeluarkan pedang putih yang sulit dilihat di antara putihnya yang terpancar dari langit. Namun, begitu keduanya mulai turun, seluruh area menjadi gelap dalam sekejap. Ketika cahaya kembali ke dunia, Nona Kensen melihat Zack telah bergerak di depannya dan mengeluarkan selembar kertas kuning yang memiliki serangkaian tanda rumit yang tergambar di permukaannya. Zack memprioritaskan membela Nona Kensen selama kejadian aneh itu. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat cahaya langit menghilang begitu tiba-tiba, namun tidak butuh banyak waktu baginya untuk memahami penyebab di balik fenomena tersebut. Duo ini tetap tertegun ketika mereka melihat ke arah tanah. Lingkaran cahaya perak yang menyilaukan melayang di area tersebut, dan gelombang api hitam menutupi seluruh medan perang. Sosok jahat telah menggantikan Nuh, dan awan hitam segera menutupi dirinya saat menyebar ke lingkungan. Duo ini tidak bisa mengabaikan bahaya yang mereka rasakan ketika mereka melihat pemandangan itu, tapi reaksi dari binatang itu bahkan lebih mengejutkan mereka. 19 binatang ajaib peringkat 7 telah mundur dan melihat asap hitam sambil memasang ekspresi ketakutan. Zack dan Miss Kensen dapat memahami bahaya gas itu dari ketakutan yang dipancarkan makhluk-makhluk itu. Binatang ajaib lainnya mulai bergerak ke arah Nuh saat pertempuran berkecamuk, namun kedatangan asap hitam membuat mereka mundur ketakutan. Mereka memahami bahwa Nuh bukanlah lawan yang harus mereka hadapi pada level mereka saat ini. Sebuah bayangan kemudian keluar dari awan untuk mencapai binatang terdekat. Ular kuning adalah yang paling lambat untuk mundur, dan ia tidak dapat melarikan diri dari Nuh karena banyaknya luka yang memenuhi tubuhnya. Nuh tidak membuang waktu. Dia mengayunkan pedangnya ke arah makhluk itu, dan kepalanya terpisah dari seluruh tubuhnya. Ular itu tetap hidup bahkan setelah cedera itu. Namun, sebuah lubang segera muncul di tengah tengkoraknya dan membunuhnya untuk selamanya. Keterkejutan Zack dan Miss Kensen semakin bertambah saat mereka melihat mayat itu menghilang dari medan perang. Jarang sekali keberadaan yang baru naik memiliki barang penyimpanan yang mampu menampung makhluk suci, tapi Nuh jelas merupakan salah satu dari sedikit pengecualian. Kamu harus tetap tinggal, bisik Zack ketika dia menyadari bahwa Nuh bahkan tidak mendekati rata-rata para pembudidaya baru dalam hal kekuatan. Dia telah menerima bahwa Nuh cukup kuat, tetapi unjuk kekuatan yang tiba-tiba itu memaksanya untuk meninjau kembali idenya tentang Nuh. Begitu dia memahami hal itu, dia tidak bisa membiarkan Nona Kensen mendekat ke medan perang. Nona Kensen ingin mengeluh, namun kejadian mengejutkan lainnya terjadi. Binatang ajaib itu mulai melarikan diri setelah mereka menyaksikan kematian ular, tetapi Nuh mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga yang memaksa beberapa dari mereka untuk tetap diam. Hanya makhluk lemah dalam kelompok yang tidak berhasil menolak perintah Nuh, tapi itu cukup membuktikan keunggulannya. Nona Kensen tidak tahu banyak tentang Bibrida, tapi Zack tahu bahwa mereka bisa memerintah makhluk lain ketika kekuatan mereka melebihi kekuatan mereka. Tidak mengherankan jika Noah bisa menggunakannya. Namun, binatang ajaib yang bisa dihadirkan oleh aumannya memberi Zack gambaran tentang kekuatan targetnya, dan dia tidak menyukai apa yang dia pahami. Nuh membunuh binatang buas yang tidak berhasil mengabaikan perintahnya dan menyimpan mayat mereka di ruang terpisah. Dia kemudian membubarkan bentuk iblis dan selesai menyerap gumpalan api yang terbang ke arahnya. Lukanya telah sembuh dalam sekejap, jadi dia hampir kembali ke kondisi puncaknya. Dia bahkan masih memiliki sedikit kegelapan yang tersisa, jadi dia belum merasa perlu istirahat. Ekspresi Zack menjadi dingin ketika dia melihat Noah mempelajari area tersebut, dan dia memberi isyarat kepada Nona Kensen untuk tetap bersembunyi di langit sementara dia mengurus masalah tersebut. Dia membatasi dirinya untuk mengangguk, tapi matanya tidak bisa lepas dari prajurit baru yang berhasil menangkis gelombang monster yang mengancam. Nuh ingin segera berkultivasi, namun ia merasa tidak aman berada di tempat itu. Malam hanya mengisyaratkan zona pendaratan, tapi samar-samar dia bisa menebak apa maksud dari kata-kata itu. Terowongan yang terlihat di bidang bawah membuatnya merasa cukup yakin dengan teorinya. Kecuali jalur putih untuk tanah abadi dipindahkan, mereka akan memaksa para penggarap untuk mendarat di area tertentu. Lubang-lubang yang terlihat dari luar langit putih merupakan petunjuk lain yang mendukung teorinya. Penggarap dan makhluk suci lainnya hanya bisa melewati mereka untuk memasuki tanah abadi, yang dengan mudah akan mengarah pada penciptaan area perburuan.
Nuh sedang memilih arah ketika dia merasakan kedatangan keberadaan lain. Peristiwa itu membuatnya khawatir karena penggarap itu muncul entah dari mana. Namun dia sedikit santai ketika dia tidak merasakan niat membunuh apapun yang datang dari penggarap itu. Saat dia berbalik, Zack membungkuk sopan untuk menyambutnya.